Business School masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi kepada para VTuber tentang fitur VTube dan Action Counter. Semangat pagi buat Ibu Bapak para VTuber dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya seperti kata Pak Hafiz, nama saya Meme, biasa panggilan kecil saya seperti itu. Saya akan menyampaikan kepada Anda semua menjelaskan tentang fitur VTube dan Exchange Counter. Jadi saya harap semuanya Ibu Bapak dapat mendengarkan apa yang saya sampaikan kepada Anda semua agar berguna untuk memajukan usaha Anda ataupun jaringan Anda ke depannya. Mana di fitur VTube dan Exchange Counter ini kita mempelajari tentang fitur yang ada di dalam aplikasi VTube dan memahami proses di Exchange Counter. Dua hal ini VTuber harus tahu, wajib tahu, supaya kalau Anda menjelaskan kepada tim Anda, referral Anda mampu menyampaikan dengan baik dan benar. Oke? Sebelum kita mempelajari ke sini, Ibu Bapak, ada peribahasa mengatakan learn before you earn. Artinya belajar sebelum menghasilkan. Kita perlu belajar supaya kita bisa berpenghasilan. Ya, kenapa? Saya ibarat kata di VTube ini belajar perlu sebelum kita berpenghasilan. Seperti kita di sekolah. Kalau Anda ingin mendapatkan juara satu, berarti kita harus rajin belajar. Nah, di VTube, Anda harus rajin belajar lewat dari Zoom webinar. Yang pertama sekali Anda lakukan adalah ketika Anda ingin join di VTube, registrasi aplikasi Telegram. Anda wajib registrasi aplikasi Telegram. Kenapa? Karena perusahaan kita bekerja sama dengan Telegram, di mana di dalam aplikasi Telegram ini akan ada namanya VTube OTP bot, supaya dia connect ke aplikasi VTube. OTP itu kepanjangan dari on the password. Oke? Setelah kita download aplikasi Telegram, jangan lupa nanti kita klik itu ada tulisannya minta OTP. Namun itu kita kerjakan di mana? Di aplikasi VTube. Jadi Anda jangan lupa, Anda kerjakan pelan-pelan, step by step. Anda ikuti apa panduan dari pengundang atau sponsor Anda. Nanti akan keluar OTP sebanyak 6 angka yang akan dikirim otomatis ke aplikasi Telegram Anda. Setelah itu, Anda download aplikasi VTube. Anda download aplikasi VTube supaya Anda bisa mendaftar di VTube secepat mungkin. Setelah Anda download, pastikan nomor HP yang didaftarkan di Telegram dengan registrasi di VTube itu sama. Sama ya Ibu Bapak ya, tidak boleh beda. Nomor di Telegram dengan di VTube harus sama. Jadi, kalau Anda melakukan pendaftaran nomor tersebut beda-beda di Telegram dengan di VTube, itu tidak akan connect, tidak akan matching. Dan yang kedua, setelah itu Anda daftarkan nomor HP Anda. Setelah Anda sudah mendaftarkannya, kemudian Anda klik link bot resmi punya perusahaan, ada 4 link. Entah itu OTP VTube, OTP 1, OTP 2, OTP 3, dan OTP 4. Anda tinggal pilih. Yang penting Anda pilih wajib dari bot resmi milik perusahaan. Di luar dari situ dianggap penipuan. Dan yang ketiga, jika tidak ada Anda mendapatkan OTP, tunggu 30 menit, jangan klik request OTP terus berulang-ulang. Ditunggu saja, tapi sepengetahuan saya, kalau kita klik request OTP itu, tidak sampai 5 detik akan masuk kode VTube OTP di Telegram kita. Nah, setelah itu, apa yang kita tahu, Ibu Bapak, pada saat kita melakukan pendaftaran, Anda harus pahami kata-kata cantik. Kalau menurut saya itu kata-kata unik karena ada bahasa Inggrisnya. Jadi di sini kita juga belajar supaya sedikit-sedikit kita bisa belajar bahasa Inggris sedikit ya. Nah, di sini Anda akan menemukan kata-kata seperti yang pertama ini, mobile verification not match. Kode OTP-nya salah. Ini sering salah kenapa? Nomor handphone di Telegram dengan nomor handphone di VTube itu tidak sama, maka kode OTP-nya salah. Terus yang kedua,
verification not match. Captcha-nya salah. Captcha itu yang mana? Kotak abu-abu itu. Dia ada 5 digit. Itu jangan sampai salah. Kalaupun salah Anda klik lagi, ulangin lagi. Dan yang ketiga, phone already exist. Nomor HP Anda sudah terdaftar. Banyak sih memang pengalaman YouTuber baru ketika join bolak-balik masukkan verifikasi, kode error segala macam, mungkin karena gangguan sinyal. Kemudian tiba-tiba ada tulisannya the phone number already exist. Nomor Anda sudah terdaftar. Silahkan Anda login ke aplikasi, masuk, tulis nomor handphone Anda, masukkan password sama captcha. Kemudian masuklah ke aplikasi Fitub. Yang keempat, nomor HP tidak terdaftar. Ini paling banyak saya temukan di tim nomor HP tidak terdaftar. Tiba-tiba nih member baru sudah join di Fitub. Ternyata salah ketik nomor, pasti akan ditulis user not exist. Dan pastikan kalau Anda sudah terdaftar, hati-hati untuk memasukkan nomor handphone Anda pada saat login. Dan yang kelima, your account has not been activated by Robol. Belum daftar di Fitub OTP Telegram. Kebanyakan ya kasus di lapangan, banyak VTuber mau join di Fitub itu, member baru, pada greget sekali ingin cepat-cepat daftar di Fitub. Ternyata tanpa panduan leadernya atau sponsornya, dia langsung join aja di aplikasi Fitub tanpa mengerjakan di bagian Telegram. Jangan dilakukan dulu di bagian aplikasi Fitub pengerjaannya, pertama sekali di Telegram. Selesaikan dulu permintaan di Fitub OTP Telegram, kemudian masuk ke aplikasi Fitub. Itu yang terjadi. Lalu yang terakhir, connecting error. Jaringan internet bermasalah. Ibu bapak, yang namanya internet kita tidak tahu, kadang stabil, kadang bagus. Jadi pastikan kalau jaringan Anda tidak baik, connecting error seperti ini, silahkan tunggu beberapa menit kemudian supaya Anda bisa login lagi ke aplikasi Fitub. Nah, setelah Anda sudah masuk, sudah mengerjakan di bagian register, Anda wajib isi data di bagian verification. Wajib isi data di bagian verifikasi. Anda bisa lihat di dalam slide, ada tulisannya nama sesuai KTP, NIK, kode referral. Berarti Anda harus isi dengan benar. Jangan sampai salah ya Ibu Bapak. Nama sesuai KTP ya Anda harus tulis dengan jelas. Jangan dipersingkat, jangan ya biasa nama panggilan ya seperti saya ya. Wajib sesuai dengan KTP. Kemudian NIK angka. NIK angka itu harus Anda cek lagi, tulis lagi, maksimal ada 16 angka. 16 angka. Terus yang ketiga, kode referral. Kode referral ini adalah kode referral pengundang Anda, sponsor Anda, yang mengenalkan Fitub kepada Anda. Atau Anda sebagai member baru, join sendiri mencari yang sudah join di Fitub, nah itu sebagai sponsor Anda, itu sebagai pengundang Anda. Setelah itu, kalau sudah terverifikasi, nanti ada tulisannya seperti ini. Ada tulisannya verified. Verified atau verifikasi. Seperti yang sudah kita lihat, ketika Anda sudah mengisi data dengan benar dari nama sesuai KTP, NIK, dan kode referral, tolong dan saya mohon Anda double check. Bila perlu triple check. 2-3 kali cek. Setelah itu Anda klik submit atau kirimkan. Pastikan semua sudah benar dulu ya Ibu Bapak. Dan setelah itu akan ada tulisan tertunda atau pending. Mohon semua member baru yang join silakan menunggu akun Anda diverifikasi, data Anda diverifikasi oleh pusat sebanyak selama 3-5 hari. Setelah itu data Anda akan terverifikasi seperti ini. Anda harus cek, Anda harus lihat juga 2 hari atau 3 hari kemudian apakah di bagian verifikasi dan data Anda sudah ter-verified seperti ini atau sudah terverifikasi. Setelah itu, Anda wajib mengaktifkan misi gratis Anda supaya Anda mulai tahu dan paham bagaimana cara kerja di Fitub. Oke, setelah itu apa yang wajib Anda pahami atau wajib Anda tahu? Next, Pak. Nah, fitur Fitub.
Ada 5 yang wajib Anda tahu, plus yang paling bawah ada 6 satu lagi yang harus Anda tahu. Yang pertama sekali adalah voucher belanja. Didapatkan dengan melakukan check-in dan digunakan pada fase marketplace. Jadi check-in aja setiap hari. Kita tunggu tanggal mainnya, kita tunggu kabar baiknya dari perusahaan. Fase berikutnya Fituk marketplace. Lalu yang kedua, total experience. Didapatkan dari mengajar referral. Satu referral atau satu member baru yang Anda ajak join di Fituk menghasilkan 50 experience. Kalau Anda mengajak 10 referral, berarti 10 kali 50, 500 experience. Yang ketiga, viewpoint. Viewpoint adalah satuan yang digunakan di Fituk. 1 VIP minimal 1 US dollar. Anda menonton 10 iklan di Fituk, maka Anda akan mendapatkan viewpoint. Dengan catatan, paket misi gratis Anda wajib Anda aktifkan terlebih dahulu. Lalu yang keempat, personal exposure. Personal exposure merupakan jumlah exposure dari misi bintang yang Anda aktifkan. Seberapa banyak paket misi bintang Anda, maka akan ada tulisannya di personal exposure tersebut. Lalu yang kelima, referral exposure. Referral exposure ini didapatkan dari jumlah 5% dari personal exposure semua referral Anda. Maksudnya apa? Yang member langsung Anda, yang Anda sebagai sponsornya. Lalu yang terakhir adalah exposure baru. Exposure baru ini adalah referral exposure-nya dalam 1 minggu. Mempermudah kita sebagai sponsor supaya tahu siapa-siapa saja nih di referral langsung kita yang mengaktifkan misi bintangnya. Maka akan ada tulisannya. Di-update per 1 minggu. 1 minggu kemudian dia akan kembali menjadi 0. Lalu berikutnya, apalagi fitur Fituk yang wajib Anda tahu. Nah, ini yang saya katakan, reward harian atau daily reward. Check-in saja untuk Anda mendapatkan shopping voucher. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan tadi, ibu-ibu kan suka nih diskon belanja ya. Kalau beli keperluan barang nanti, hasil dari check-in kita setiap hari kita bisa gunakan di Fituk marketplace. Setelah itu, fitur yang kedua apa? Fungsi utama atau main function. Yang dimana kita klik fungsi utama, kemudian ada tulisannya send. Nah, fitur ini fungsinya buat apa? Untuk mengirim VP ke exchange counter. Biaya penarikan dipotong ketika VP dikirim ke exchange counter. Dan itu dipotong biaya penarikannya tergantung level Anda. Apakah level 1, 2, 3, 4, atau 5. Masing-masing ada persennya untuk setiap level. Kemudian, fitur-fitur apa lagi yang wajib Anda tahu? Yang pertama sekali, paling panjang tuh, ada tulisannya mission. Mission atau misi, warna biru muda. Sebiru langit kita ya Ibu Bapak ya. Nah, ketika Anda mempunyai 10 VP, Anda wajib tukarkan menjadi misi bintang 1. Tukarlah VP Anda sesuai paket misi yang ada di sistem Fituk. Tinggal Anda pilih. Kalau ada 10 VP, tukarkan ke bintang 1. Ada 100 VP, tukarkan ke bintang 2. Gunanya apa Ibu Bapak? Semakin banyak paket misi Anda yang aktif, maka semakin besarlah penghasilan Anda. Anda bisa cek nanti di tulisan misi saya atau my mission. Berapa jumlah paket misi Anda yang aktif? Anda bisa cek supaya Anda bisa tukar nanti sesuai paket misinya. Dan ingat, misi nonton kita berlaku 40 kali nonton atau 40 hari. Setelah 40 hari, dia akan wajib kadaluarsa atau habis, masa aktifnya habis. Kalau bahasa di tim saya ya. Setelah itu, kalau habis bagaimana? Kalau VP Anda cukup 10 atau 100, tinggal Anda tukarkan lagi ke paket misi bintang. Jadi aktifkan terus, perpanjang, supaya Anda bisa menikmati poin setiap harinya. Dan ada di sistem reportnya ya, laporannya ada. Anda klik misi saya, ada dia.
Anda klik itu kadaluarsa, ada dia keterangan-keterangan di dalam. Setelah itu, fitur-fitur apa lagi yang wajib Anda tahu? Bisa Anda lihat sendiri di dalam slide, yaitu pertama sekali, untuk menyelesaikan misi, pastikan Anda harus klik iklan yang ada tulisannya ADS atau Ads. Itu kepanjangan dari advertising ya Ibu Bapak. Lihat di kiri bawah video. Tulisannya unik sendiri, ADS. Anda tonton misalnya satu iklan itu saya katakan jam 3 sore. Kemudian Anda nonton iklan kedua pukul 3:10 atau 15:10. Kalau lebih dari 10 menit boleh sekali. Yang penting jangan kurang ya Ibu Bapak, karena tidak dihitung nanti misi Anda bertambah. Setelah Anda menonton 10 iklan, nanti kan ada tulisannya di mission itu atau di misi 10/10. Anda wajib klik tulisannya claim. Wajib klik tulisan claim. Kenapa? Supaya Anda bisa mendapatkan view point. Di sebelah kiri saya ini ada tulisannya claim dengan warna keungu-unguan, my favorite color ya Ibu Bapak. Terus ada tulisannya belum claim. Setelah Anda sudah menonton 10/10 tadi, Anda klik itu tulisannya claimant. Ada tulisannya ditambah ID di belakang, ED ya Ibu Bapak. Dan berubah warna menjadi abu-abu. Untuk berubah menjadi warna abu-abu itu, pertama sekali Anda harus tulis captcha-nya. Seperti kita mau login ke aplikasi Pitung, akan ditulis captcha di dalam. Tulis ada 5 digit. Masukkan, kemudian confirm. Dan nanti viewpoint Anda akan bertambah sesuai jumlah paket misi bintang Anda yang aktif. Jangan lupa Ibu Bapak, setiap hari wajib klik claim. Wajib untuk klaim setiap hari. Supaya VP Anda bisa Anda dapatkan. Tidak mau kan VP-nya hangus? Nah, oke. Kemudian apa lagi yang kita dapatkan? Atau kita tahu tentang fitur-fitur ini? Nah, tentang tim. Anda ingin capai peringkat di fitur, wajib Anda pahami tentang fitur tim. Karena di dalam referral Anda langsung itu semuanya ada ditulis di bagian tim. Yang pertama sekali ada namanya tim rank. Tim rank itu kalau bahasa Indonesia artinya peringkat tim ya. Peringkat Anda di aplikasi Pitung. Contoh nih, saya umpamakan Anda mau mengejar peringkat bronze. Anda punya 20 exposure dan 20 referral, maka tim rank ini ada tulisannya bronze. Oke? Terus yang kedua, tim exposure. Tim exposure akan mempengaruhi peringkat Anda. Ini dijadikan satu ya, exposure dari referral langsung Anda dengan satu tim Anda. Akan mempengaruhi supaya Anda cepat naik peringkat. Lalu yang ketiga ada namanya members. Members itu adalah anggota. Jumlah anggota di dalam tim Anda, satu tim Anda. Yang satu garis dengan tim Anda bukan hanya referral langsung Anda, tapi secara keseluruhan. Oke? Lalu yang keempat yaitu big line exposure atau tim besar exposure Anda. Exposure ini dari 2 tim dengan exposure terbesar. Saya katakan biar mudah kepada tim, Anda merekrut 20 referral. Juara 1 sampai juara 20. Juara 1 dan juara 2 ini dikatakan big line exposure. Yang dimana juara 1, juara 2 ini pastinya lebih banyak exposure-nya toh. Nah, kemudian yang kelima ini adalah small line exposure. Jumlah exposure di luar dari 2 tim terbesar Anda. Maka referral langsung Anda yang urutan ketiga atau juara ketiga sampai juara ke-20 itu kategori small line. Kategori tim kecil Anda. Oke? Setelah itu, apa lagi yang wajib Anda tahu tentang fitur-fitur? Nah, ini yang paling penting sekali Ibu Bapak. Fitur akademi. Banyak sekali member-member baru ini suka japri pengundangnya segala macam ini tanpa melihat kalau di fitur-fitur itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa Anda pelajari, yang bisa Anda tahu. Yang pertama sekali itu apa ini? Modal Anda supaya Anda semakin paham tentang fitur.
yaitu fitur akademik, yang dimana akademik ini berasal dari perusahaan tentang beberapa hal dasar. Anda klik saja materi demi materi, Anda akan bisa tahu apa itu fast track, apa itu fitur, apa itu semua ada di dalam yang bisa Anda kuasai. Kemudian fitur apa lagi yang Anda harus tahu? Business Ads, fitur untuk memasang iklan di aplikasi fitur. Nah, Anda harus tahu itu berguna buat VTuber ataupun investor yang memasang iklan di aplikasi fitur. Pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan iklan yang mau pasang aplikasi di fitur. Lalu fitur apa lagi ini? Gold token. Token yang akan digunakan untuk memasang iklan di aplikasi fitur. Jadi VTuber juga bisa pasang iklan di fitur. Pastikan Anda punya saldo di gold token tersebut. Setelah itu, apa lagi yang wajib Anda tahu tentang fitur-fitur dan action counter? Sebelum kita sampai ke situ, mari kita simak video berikut ini. Di sebuah kota, hiduplah seorang kakek yang sudah bertahun-tahun menjadi pengemis, dengan mangkuknya yang digunakan untuk mengumpulkan uang. Kakek ini selalu berdoa setiap hari, agar diberikan kehidupan yang lebih layak dan bisa memiliki uang untuk sekedar bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan perkotaan. Hari demi hari, sang kakek lalui dengan rutinitas yang sama, mengemis dengan mangkuk di tangan kanannya, hingga akhirnya kakek tersebut tutup usia. Pihak kepolisian pun akhirnya datang ke tempat kakek tersebut meninggal dan mulai mengevakuasi jasadnya. Terlihat sang kakek meninggal dengan tetap memegang erat mangkuk di tangan kanannya. Polisi yang mengevakuasi jasad kakek tersebut entah mengapa memiliki sebuah perasaan bahwa mangkuk tersebut bukan mangkuk biasa. Ketika dilakukan pemeriksaan, ternyata benar bahan dari mangkuk tersebut adalah bahan yang langka, sangat mewah, dan nilainya sangat mahal, hingga ratusan juta dolar. Apa maksud cerita saya barusan? Terkadang kita tidak sadar bahwa ternyata kita sudah memiliki hal yang sangat berharga, dan ternyata adalah jawaban dari permasalahan hidup kita. Sama seperti kakek dalam cerita tadi, kita selama ini memegang mangkuk yang sangat berharga, tetapi kita tidak dapat melihat nilai sesungguhnya dari mangkuk tersebut. Jangan sampai kita tidak sadar seperti kakek tersebut. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyadarkan Anda bahwa Anda pun sekarang memegang sesuatu hal yang sangat berharga. Namun sayangnya, sebagian besar dari Anda tidak dapat melihat betapa berharganya hal tersebut. Di situ, mangkuk emas tersebut adalah exchange counter. Anda tahu exchange counter? Exchange counter adalah sesuatu hal yang sangat bernilai bagi para VTuber. Anda sebagai VTuber harus masuk ke exchange counter. Ini adalah website yang harus Anda pahami, kuasai, dan ujungnya Anda akan nikmati. Karena pada akhirnya Anda pun pasti merasakan kenikmatan dari cerita yang Anda cari. Sehingga Anda harus coba. Tidak perlu mengikuti Anda banyak, silahkan Anda akses exchange counter secepatnya. Saat Anda betul-betul sudah merasakan kenyataannya, Anda akan mengatakan, oh, ternyata itu bisa jadi sesuatu ya. Saya yakin setelah ini, Anda pasti akan semakin bersemangat dalam memaksimalkan penggunaan aplikasi ini. Jadi, ayo sama-sama kita mempelajari nilai sesungguhnya dari mangkuk berharga ini. Oke, Ibu Bapak, kita lanjut materi berikutnya adalah tentang action counter. Kita wajib VTuber paham proses jual beli di dalam action counter. Action counter paling familiar kita sebut adalah AJ. Oke, apa saja yang wajib Anda tahu tentang
exchange counter ini. Nah, EC ini kita bisa dapatkan atau temukan dari mana? Websitenya adalah www.leadingoutsource.com atau seperti yang di dalam slide, di mana di sini ada hubungan transaksi jual beli TV. Seperti kata Pak Yusuf di dalam video tadi, VTuber wajib tahu 3 hal. Yang pertama tentang EC ini adalah kuasai, pahami, dan nikmati. Segala transaksi di dalam EC ini aman dan sangat aman selama Anda mengerti, hati-hati, dan ikuti panduan sponsor Anda atau leader Anda. Lalu, setelah Anda sudah login masuk ke EC, nah Anda bisa lihat apa-apa saja fitur di dalam itu. Ada fitur buy atau beli. Mohon maaf, untuk Anda yang ingin membeli TV, Anda akan melihat list orang yang menjual TV, sementara fitur ini non-aktif. Lalu yang kedua, fitur sell atau jual. Untuk Anda yang ingin menjual TV, Anda akan melihat list orang yang membeli TV. Langsung banyak itu Ibu Bapak kalau Anda pernah masuk ke EC. Lebih banyak permintaan TV. Yang beli TV banyak sekali para VTuber daripada yang menjual. Lalu yang ketiga, fitur transaction atau transaksi. Transaksi total pada hari ini akan diinput Ibu Bapak. Satu hari itu EC kan bukanya jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Anda bisa cek sendiri transaksi-transaksi yang ada di dalam. Itu semua dicatat rapi oleh sistem. Tidak ada niat tipu-tipu ya. Lalu yang keempat itu adalah fitur me atau saya. Tempat Anda melihat CV Anda di EC, tempat melakukan order beli atau jual. Melihat transaksi Anda. Itu akan ada tulisan-tulisannya seperti want to buy, saya ingin beli, atau want to sell, transaksi history, atau ada itu submit appeal juga. Nah, setelah itu, apalagi VTuber yang wajib tahu? Ini ada tulisannya fitur pilih menu main function atau fungsi utama di aplikasi itu. Anda klik dulu itu, klik menu send atau kirim, maka dia akan terkirim CV Anda itu ke exchange counter. Nah, itu ada penjelasannya seperti di sebelah kiri saya. Tulis jumlah VP yang ingin Anda kirim, istilahnya yang ingin Anda jual. Saya katakan Anda mau jual 10 VP, nah Anda tulis 10. Lalu akan ada biaya penarikan tergantung level Anda. Total pengeluarannya akan ada juga ditulis. Jadi sudah lengkap-lengkap Ibu Bapak, memudahkan Anda untuk tahu berapa biaya penarikan yang harus Anda keluarkan. Lalu yang ketiga, masukkan second password atau kata sandi kedua. Setelah itu, yang keempat, minta OTP dan dapatkan OTP dari Telegram. Jadi, untuk mentransfer TV ke EC saja, Anda tidak bisa macam-macam. Anda harus masukkan lagi kode OTP. Setelah itu Anda klik transfer now dan TV Anda itu akan masuk di EC. Lalu, apalagi yang YouTuber wajib tahu? Nah, ini cara jualnya ya. Proses jual beli jual TV. Yang Anda lihat di dalam list ini adalah pembeli yang menunggu penjual. Jadi para pembeli TV sudah melakukan orderan. Nah, itulah enaknya satu sisi sebagai penjual. Dia tidak suka-suka mau jual ke pembeli mana. Sesuai TV yang mau dia jual. Contoh yang saya bilang tadi, dia mau jual 10 TV. Ya dia tinggal suka-suka saja pilih pembeli yang mana. Sesuai dengan mau dia. Kadang kalau saya transaksi di EC, saya akan memilih nama-nama yang bagus. Mas tadi Bapak kalau bikin nama atau nickname itu yang cantik, yang bagus supaya Anda bisa lebih terang, lebih dipercaya. Dan ID-nya tadi menjadi nama panggilan atau nama yang bagus supaya transaksi Anda itu jual belinya itu lebih aman. Lalu Anda klik sell, yang paling bawah ada tulisannya di samping
tulisan transaction atau di tengah dari antara buy dengan transaction, klik sell atau jual jika Anda sudah menemukan calon pembeli yang sesuai dengan VP yang Anda jual. Nah, setelah itu Anda klik transaction history atau transaksi saya. Anda refresh, Anda klik, nanti akan ada tulisannya, statusnya matching. Matching itu berarti dia dicocokkan ya Ibu Bapak antara si pembeli dengan si penjual. Jadi si pembeli sudah menemukan nama sellernya atau nama penjualnya. Setelah itu si pembeli wajib transfer ke si penjual selaku yang punya VP. Nah, dia ada gambarnya seperti di kanan ini, ada tulisannya logo ini adalah bukti transfer dari pembeli. Kalau belum ada logo tersebut seperti di dalam slide ini, maka bisa dipastikan si pembeli belum melampirkan bukti transfer ke akun EC-nya atau di tempat EC-nya. Setelah itu, Anda akan melihat lagi, pastikan yang setelah Anda klik tadi bukti transfer yang kecil none itu, nah akan ada tulisan bukti transfernya. Anda perhatikan baik-baik, lalu cek lagi di rekening Anda apakah uangnya sudah masuk atau tidak. Jadi sebelum Anda perhatikan dengan baik, Anda cek lagi, setelah itu sudah masuk, jangan lupa konfirmasi pembayaran atau confirm payment. Kemudian tolong berikan rate atau penilaian bintang 5 ketika Anda menemukan pembeli VP yang cepat melakukan transaksi atau transfer uangnya ke Anda selaku penjual. Nah, itu proses jual VP. Setelah itu, apalagi yang wajib VTuber pahami? Proses beli VP. Nah, ini yang paling sering. Ini yang paling sering ya Ibu Bapak, cara beli VP ini yang paling banyak setiap hari para VTuber beli VP. Kenapa? Karena sudah mulai paham tentang fast track. Sudah paham, sudah tahu menghitung berapa hasil nontonnya per hari. Maka apa yang dilakukan setelah Anda sudah tahu menguasai tentang marketing plan-nya di YouTube, Anda mau melakukan beli VP sendiri di EC, klik itu tulisannya want to buy atau saya ingin beli. Tulis di atasnya itu ada tulisannya unit price 1. Nanti di bawahnya ada tulisannya fee point amount. Berapa Anda ingin beli? 10 VP kah bintang 1 atau 100 VP kah bintang 2? Supaya hasil VP-nya makin mancos, Anda bisa pilih. Lalu yang ketiga ada tulisannya second password, kata sandi kedua. Nah, sudah itu nanti jangan lupa Anda klik tulisannya submit. Nanti akan ada tulisannya please term and condition, itu Anda klik. Maka setelah Anda klik, Anda setuju, Anda akan klik lagi tulisan yes. Anda klik tulisan yes. Seperti gambar di tengah ini ada tulisannya. Contohnya, setelah itu Anda bisa klik transaksi history. Setelah Anda sudah proses tadi, orderan sudah berhasil, Anda klik transaksi history, maka Anda akan klik lagi tulisan buy atau beli di sudut kanan, akan ada tulisannya atau orderan Anda itu statusnya pending. Kenapa pending? Anda belum menemukan si seller selaku penjual. Setelah itu, apa yang Anda lakukan ketika Anda sudah beli VP? Nah, setelah mendapatkan penjual, Anda akan melihat seperti ini. Seperti di gambar ya Ibu Bapak. Sudah muncul nama penjualnya. Anda kembali refresh lagi, klik me atau klik saya, kemudian klik transaksi history atau transaksi saya. Anda muncul itu nama penjualnya, kemudian itu klik tulisannya upload slip. Sebelum Anda klik itu upload slip, pastikan Anda klik dulu nama si penjual. Nanti di situ ada namanya, pemilik banknya, nama banknya, nomor rekeningnya ada di dalam. Setelah Anda sudah tahu, sudah Anda catat, Anda melakukan transaksi melalui ATM atau m-banking terserah. Kemudian klik upload slip,
Masukkan bukti transfernya ke dalam, lalu klik confirm. Mohon para VTuber yang beli TV, benar-benarlah Anda melakukan transaksi beli TV dengan bukti transfer yang asli atau original. Setelah penjual mengkonfirmasi pembayaran, maka Anda akan melihat seperti gambar di sebelah kanan ini. Akan ada checklist hijau atau tulisan red. Jangan lupa Anda beri penilaian 5 bintang. Kalau si penjual TV yang Anda dapatkan itu cepat klik konfirmasi pembayaran. Setelah selesai, nah, Anda akan melihat TV Anda di dalam EC. Kemudian, ini yang saya katakan tadi, proses beli TV itu cek nomor rekening, nah, klik di kotak untuk mendapatkan nomor rekening. Klik di kotak atau klik nama penjualnya juga boleh. Akan ada muncul orderan di situ atau invoice di mana Anda mau beli TV kepada si penjual. Pastikan bank, nama, rekening, dan nomor rekening sesuai. Jangan transfer jika tidak sesuai. Salah satu huruf, salah satu angka nomor rekeningnya jangan ditransfer. Oke? Anda bisa melihat bank, nama rekening, dan nomor rekening. Maksudnya di sini apa, Ibu Bapak? Jangan ditransfer dulu, karena kan nomor rekeningnya itu dengan namanya tidak sesuai. Misalnya nih, kalau dia namanya nama saya Mei Pramita Yanti Nenggolan. Ternyata nama saya di rekening Mei Pramita saja. Ya, kalau Anda ragu-ragu, jangan dulu transfer. Atau kalau misalnya Anda menemukan si penjual yang Anda kenal, itu Anda bisa komunikasikan terlebih dahulu. Pastikan ya, 3 hal tersebut dari nama bank, nama rekening, dan nomor rekening itu sama dan benar. Supaya transaksi Anda benar-benar aman dan cepat kilat. Kemudian apalagi yang Anda wajib pahami, yaitu confirm payment tadi. Ketika melakukan confirm payment atau konfirmasi pembayaran, Anda akan diminta kode OTP untuk menyelesaikannya. Sekarang, bagi penjual TV, ketika ingin klik konfirmasi pembayaran, sebelum klik best, wajib minta kode OTP. Luar biasa bukan, Ibu Bapak? Jika transaksi di EC ini sudah benar-benar aman, sudah benar-benar akurat. Kenapa? Karena sudah ada OTP. Supaya Anda semakin nyaman untuk transaksi, semakin makin jatuh cinta, mungkin seperti saya yang full heart ya, semakin enak untuk melakukan transaksi jual TV kepada para member yang ingin beli TV. Klik OTP, nah seperti di gambar, untuk mendapatkan OTP di Telegram. Anda ambil kode OTP-nya di Telegram, 6 angka, kemudian Anda pindahkan di dalam. Setelah Anda pindahkan yang 6 angka itu, Anda klik yes. Klik yes, maka transaksi Anda 100% dijamin aman, lancar, dan cepat kilat. Oke? Setelah itu, Anda boleh cek pesanan Anda sebelum Anda transfer. Ceknya di mana? Bisa Anda cek nanti ada di Telegram juga. Atau di sini Anda bisa lihat pesanan auto cancel jika tidak ditransfer lebih dari 3 jam. Jadi, selaku Anda beli TV, Anda tidak transfer, maka dalam 3 jam kemudian itu transaksinya akan tercancel secara otomatis. Di sini bisa Anda lihat statusnya masih matching. Lalu Anda boleh transfer atau jangan transfer. Ini jangan transfer maksudnya apa? Karena transaksi Anda sudah lebih dari 3 jam, maka akan tercancel secara otomatis. Makanya supaya cepat, ya komunikasikan dengan leader atau pengundang Anda bagaimana cara transaksi jual beli TV aman sehingga sistem membaca akun EC Anda dengan baik. Tidak ada lagi dengan kata silang-silang seperti ini ya. Karena kan kalau transaksi jual beli TV di EC, Anda tidak mengenal penjual TV-nya siapa, pembeli TV-nya siapa. Anda harus mengikuti cara kerja yang ada di sistem. Setelah itu, VTuber wajib
saya katakan tadi, setelah Anda sudah beli 10 PP, saya katakan, oh di sini 42 PP, akan ada tulisannya di My Asset. My Asset atau PP Exchange Counter. PP Anda sudah tersedia untuk dijual, Anda mau cairkan lagi menjadi uang, atau Anda kirim ke Pitung supaya Anda mengaktifasi paket bintang 1 otomatis ya, atau menambah PP untuk mengaktifkan bintang 2 dan berikutnya. Setelah itu apa yang Anda lakukan? Klik return atau klik tarik, atau lebih sering transfer PP to Pitung app. Ada tulisannya seperti itu ya, tergantung handphonenya ya Ibu Bapak, untuk memindahkan PP ke aplikasi Pitung. Nah, setelah Anda klik, maka akan ada di sebelah kanan itu tulisannya jumlah yang ingin Anda kirim ke Pitung. Di sini ada tulisan 42, maka Anda tulis 42. Setelah 42 Anda isi, Anda masukkan second password Anda. Apa tadi kedua, kemudian klik tulisan return. Biar PP Anda langsung otomatis masuk ke aplikasi itu. Lalu, apalagi yang Anda tahu tentang EC ini? Proses appeal atau protes. Jika ada masalah dengan beli atau jual, Anda bisa mengajukan protes. Penjual, bukti transfer sudah diupload, tapi uang belum masuk di rekening Anda. Anda bisa ajukan protes atau appeal untuk meminta admin EC menangani masalah ini. Jadi jangan panik ya, seperti para penjual itu PP Anda akan aman. Tenang saja, PP Anda aman, karena sebelum ada konfirmasi pembayaran, PP Anda tidak diteruskan ke pembeli. Jadi ada proses by proses. Makanya saya katakan, si pembeli PP ini juga harus benar-benar transfer dengan betul, bukan main-main. Karena kalau Anda iseng-iseng, Anda main-main, memberikan bukti upload palsu, maka Anda akan diajukan protes ke admin EC. Nah, itu ada tulisannya My Appeal atau ajukan protes. Nah, klik bagian cek, nanti ada tulisannya, Anda bisa melihat proses ataupun laporan Anda di dalam. Silakan menunggu 1 kali 24 jam, maka admin EC dengan sangat cepat merespon masalah PP Anda ini tentang jual PP Anda. Terus masalah di pembeli apa? Jika Anda sudah transfer uang dan penjual belum melakukan konfirmasi pembayaran selama lebih dari 3 jam, Anda dapat melakukan submit appeal atau ajukan protes untuk meminta admin menangani masalah ini. Tenang saja, PP penjual sudah ditahan oleh admin, sehingga jika terbukti Anda sudah melakukan transfer, otomatis PP akan dikirim ke Anda. Maka di sini, meskipun penjual sama pembeli PP tidak saling mengenal, lewat dari Zoom webinar ini, semoga VTuber memahami supaya selaku si penjual itu juga cepat respon, klik konfirmasi pembayaran juga dengan cepat, dan si pembeli PP juga dengan cepat respon ataupun memberikan bukti transfer yang original, yang asli, bukan palsu. Oke? Setelah itu, status. Nah, ini yang saya bilang tadi, perhatikan status Anda. Status tadi pada saat kita mau beli PP, itu ada tulisannya pending kan. Nah, pending itu maksudnya apa? Order masih belum ada penjual, sehingga status pending. Jadi kita menunggu penjual untuk menunjukkan kepada kita atau mengeklik nama kita selaku beli. Nah, page ini apa? Page ini mana order setelah menemukan antara pembeli dan penjual, dilanjutkan proses transfer, berarti dia sudah cocok, matching, seperti saya dan kamu gitu sih, matching ya Ibu Bapak ya. Dan dalam waktu maksimalnya 3 orderan yang boleh dimatchingkan oleh si penjual, 3 orderan saja ya. Kemudian ada lagi itu pengertian dari dan itu artinya selesai. Order sudah selesai, beli sudah transfer, dan penjual sudah menerima uangnya, menerima dananya. Berarti masalah jual beli PP clear, transaksinya oke, aman dan cepat hilang. Appeal tadi adalah
order Anda sedang di dalam proses, sehingga Anda perlu cek secara berkala status proses order Anda. Jadi jangan pernah takut transaksi jual beli di EC. Nah, apalagi yang VTuber wajib tahu, yaitu ini, 10 VPS must be retained. Artinya adalah Anda harus punya 10 VP di akun VTube Anda yang harus Anda simpan. Kemudian ada tulisannya VP insufficient. VP Anda tidak cukup untuk dijual. Jadi kalau misalnya Anda ingin transfer VP dari VTube ke EC, wajib sudah ada 10 VP tersimpan di dalam akun VTube Anda. Lalu ada lagi tulisannya currently unavailable. Artinya fitur want to sell atau saya ingin jual belum dibuka. Jika Anda bisa ikuti langkah untuk menjual VP. Jadi Anda belum bisa ya Ibu Bapak. Anda harus klik seperti yang di bawah tadi ada tulisannya sell. Dan target user max matching order limit. Jika Anda belum menyelesaikan 3 pesanan, Anda akan menemukan kata-kata seperti itu ketika pembeli sudah menyelesaikan dari pesanan mereka. Ada tulisan seperti yang di dalam gambar. Kemudian, apalagi yang wajib Anda tahu? Nah, ini Ibu Bapak, pesan saya yang terakhir kepada Anda semua. Anda sudah join di VTube. Secara khusus, member-member baru yang sudah bergabung di VTube. Anda wajib mempelajari tentang fitur VTube dan exchange counter ini dengan baik dan benar. Saya selalu berkata kepada tim saya, jangan pasak otak Anda itu tahu tentang fitur-fitur dan EC dalam 1 hari. Berarti harus continue Anda belajar. Kita memasuki era leader. Ikuti leader Anda, karena sistem di VTube sudah sangat-sangat bagus. Setiap hari kita merasakan kenyamanan, kenikmatan, karena proses demi proses yang dilalui di aplikasi VTube itu selalu ada peningkatan. Yang penting Anda berada satu komando, ikuti dengan apa yang kata leader Anda, maka Anda secepatnya akan berpenghasilan di situ. Saya Meme dari Kota Batam, berdiri, mohon maaf jika saya ada salah. Semangat pagi dan salam smart YouTuber. Oke, baik. Terima kasih Bu Meme untuk sharingnya yang sangat membantu sekali ya untuk para VTubers. Baik teman-teman semua, dengan berakhirnya sharing Bu Meme pada sore hari ini, berakhir pula acara kita pada sore hari ini ya. Dan tentunya saya ingin mengingatkan kepada Anda semua